Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ibnu Hafiz dengan NIM 7211419091. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Langsung saja kita ke model sistem umum perusahaan. Jadi di model sistem umum perusahaan ini ada dua jenis aliran sumber daya, yaitu fisik dan virtual. Aliran sumber daya fisik itu meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Sedangkan yang virtual itu meliputi data, informasi yang berupa keputusan. Selanjutnya adalah mekanisme pengendalian perusahaan. Jadi mekanismenya itu ada tiga. Yang pertama adalah standar kinerja yang harus dipenuhi perusahaan. Selanjutnya ada manajemen perusahaan. Lalu ada yang terakhir adalah pemroses informasi yang mengubah data menjadi informasi. Dan di model sistem perusahaan ini ada yang namanya feedback loop. Balik lagi ke gambar. Jadi yang pertama adalah input sumber daya ya, di aliran sumber daya fisik. Jadi setelah sumber daya yang di-input, sumber daya tersebut itu diproses untuk dijadikan sebuah output. Dan dari setiap proses itu akan ada data yang nantinya akan diproses oleh information processor berdasarkan standar kinerja perusahaan untuk dikompil menjadi sebuah informasi yang membantu manajemen dalam membuat decision making. Kemudian balik lagi ke input. Dari decision ini balik lagi input. Itu yang namanya feedback loop. Dan dari situ muter lagi. Itu feedback loop. Selanjutnya ada perusahaan dalam lingkungannya. Jadi ada delapan ya. Yang pertama adalah lingkungan pemerintah. Jadi pemerintah itu bisa pusat, lokal, dan provinsi. Selanjutnya ada global community. Jadi global community itu adalah tempat di mana perusahaan itu menjalankan operasi atau menjalankan bisnisnya. Selanjutnya ada customer, ada kompetitor, semua perusahaan yang ada di pasar. Selanjutnya ada stockholder atau owner, ada labor union atau serikat pekerja. Jadi kumpulan para pekerja yang memiliki keterampilan atau tidak terampil dalam segala jenis bidang dan industri. Lalu ada supplier atau vendor, jadi dia ini pemasok ya. Kemudian ada financial community. Financial community ini itu ada bank atau pemberi pinjaman lainnya. Selanjutnya ada sumber daya aliran fisik atau supply chain management. Jadi supply chain management ini adalah jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan. Jadi tujuan dari supply chain management ini adalah mengelola sumber daya melalui rantai pasokan untuk memastikan ketepatan waktu dan efisiensi. Lalu benefit dari supply chain management itu sendiri ada 5 di sini, yaitu satu, meramalkan permintaan pelanggan, yang kedua adalah membuat jadwal produksi, yang ketiga menyiapkan jaringan transportasi, yang keempat itu memesan persediaan pengganti dari pemasok, lalu yang kelima adalah mengelola persediaan. Selanjutnya di dalam supply chain management itu sendiri ada yang namanya sistem elektronik. Jadi sistem elektronik ini memberikan sebuah kemampuan untuk melacak aliran sumber daya melalui rantai pasokan ketika sedang mengalir, ketika sedang terjadi. Selanjutnya adalah keunggulan kompetitif. Jadi keunggulan kompetitif yang dimaksud di sini itu mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan keunggulan di pasar dari kompetitor perusahaan. Selanjutnya adalah rantai nilai Porter. Jadi rantai nilai ini menurut Porter itu diciptakan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Jadi rantai nilai ini kan terdiri dari aktivitas-aktivitas utama dan pendukung yang memberikan kontribusi kepada margin. Untuk margin itu sendiri adalah nilai dari produk dan jasa setelah dikurangi oleh harga pokoknya. Selanjutnya ada aktivitas nilai pendukung Porter. Jadi yang di atas ini adalah aktivitas pendukung, yang di bawah adalah aktivitas utama. Jadi aktivitas utama ini adalah aktivitas yang mengelola aliran sumber daya fisik di sepanjang perusahaan. Sedangkan aktivitas pendukung ini kan mencakup infrastruktur perusahaan. Jadi infrastruktur perusahaan itu adalah bentuk organisasi yang secara umum akan mempengaruhi semua aktivitas utama. Selanjutnya ada dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Jadi dimensi-dimensinya ada 3. Yang pertama adalah keunggulan strategis. Jadi keunggulan strategis itu adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Lalu yang kedua adalah keunggulan taktis. Jadi keunggulan taktis itu adalah yang terjadi ketika perusahaan itu mengimplementasikan sebuah strategi yang lebih baik dari kompetitornya di pasar. Kemudian yang ketiga adalah keunggulan operasional. Jadi keunggulan ini adalah keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Selanjutnya ada tantangan dari pesaing global. Dan pesaing global itu sendiri merujuk pada perusahaan multinasional. Jadi perusahaan multinasional ini adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Selanjutnya adalah keunggulan dari koordinasi. Yang pertama adalah fleksibilitas dalam merespon pesaing. Lalu ada kemampuan untuk merespon perubahan. Jadi perubahannya itu ada berbagai macam, bisa juga dalam politik, pemindahan kekuasaan gitu.
atau perubahan tren gitu. Jadi perusahaan bisa dengan cepat respon pada perubahan tersebut. Lalu yang ketiga ada kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia. Jadi dengan adanya koordinasi, perusahaan lebih gampang dalam menyamai kebutuhan pasar yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya adalah mengurangi biaya operasi secara keseluruhan. Jadi itu terkait dengan keunggulan selanjutnya, yaitu peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas itu secara otomatis biaya operasi secara keseluruhan akan terkurang. Selanjutnya adalah tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Jadi sistem informasi global itu sendiri adalah suatu sistem yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi batas negara. Tantangannya itu sendiri ada satu tantangan di bidang politik seperti pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah tantangan di bidang budaya dan bangsa. Jadi perbedaan budaya dan bahasa juga menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan. Yang ketiga adalah masalah-masalah teknologi. Jadi nggak semua negara itu memiliki level teknologi yang sama. Jadi dan pemerintah juga kebanyakan dari pemerintah negara-negara dimanapun itu memberikan sebuah restriction untuk pembelian mesin-mesin produksi lah atau impor gitu. Jadi hal ini itu dilakukan untuk melindungi pabrik lokal. Jadi mau nggak mau perusahaan harus membeli mesin dari pabrik lokal. Lalu yang keempat adalah kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Jadi kadang manajemen dari anak perusahaan ini bisa tidak mengikuti arahan dari manajemen pusat gitu. Jadi mereka merasa arahan dari manajemen pusat itu tidak perlu. Jadi mereka melakukan apa yang mereka inginkan sendiri. Selanjutnya adalah manajemen pengetahuan. Jadi sumber daya informasi itu terdiri dari hardware, software, spesialis informasi, pengguna, fasilitas database dan informasi. Untuk manajemen pengetahuan itu sendiri yaitu perolehan data yang kemudian diolah menjadi informasi, lalu digunakan dan dikomunikasikan dengan cara yang paling efektif dan bisa dihapus pada waktu yang tepat. Selanjutnya adalah dimensi informasi. Jadi dimensi informasi yang pertama ada relevansi, yaitu informasi berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Lalu yang kedua adalah akurasi, jadi informasi harus 100% akurat. Dan yang ketiga adalah ketepatan waktu. Jadi informasi ini tersedia untuk decision making sebelum masalah menjadi lebih penting atau peluang sudah hilang. Lalu yang keempat adalah kelengkapan. Jadi sajian informasi berisikan gambaran lengkap atas suatu masalah tertentu. Selanjutnya adalah sistem manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Yang pertama ada sistem informasi warisan. Jadi sistem informasi warisan itu sendiri adalah suatu sistem informasi awal serta piranti lunak dan keras yang tidak sesuai atau secara parsial itu tidak sesuai dengan teknologi informasi terkini. Lalu yang kedua adalah manajemen gambar. Jadi manajemen gambar ini adalah sebuah foto-foto digital yang disimpan menjadi file-file komputer untuk dijadikan sebuah referensi pada sistem informasi perusahaan. Kemudian ada perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Jadi selanjutnya adalah perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Jadi kita kan sudah biasa mendengar yang namanya CEO, tapi kalau di sistem informasi ini lebih sering disebut sebagai CIO, CDO. Jadi mereka berdua ini adalah seorang manajer tingkat tertinggi yang ada pada layanan informasi. Selanjutnya adalah rencana strategisnya. Jadi rencana strategis bagi perusahaan itu mengacu pada komite eksekutif karena mereka adalah yang bertanggung jawab atas perencanaan strategis yang nantinya bakal berpengaruh kepada seluruh organisasi atau seluruh tingkat perusahaan. Selanjutnya adalah area-area bisnis. Ini tuh mengacu pada sumber daya untuk manusia, informasi, keuangan, pemasaran, dan produksi. Selanjutnya ada pendekatan perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Jadi perencanaan strategis untuk sumber daya informasi ini adalah pengembangan rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang diberikan oleh layanan informasi. Lalu selanjutnya ada kandungan inti rencana strategis untuk sumber daya informasi. Jadi kandungan inti itu ada dua. Yang pertama adalah sasaran yang akan dicapai oleh setiap kategori sistem sepanjang periode waktu yang dicapai oleh rencana. Lalu yang kedua adalah sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut.
Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.